Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Di sini saya akan menjelaskan penerapan data mining pada persediaan obat apotek di Sarijadi dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori diimplementasikan ke berbagai bidang. Salah satunya bidang bisnis, misalnya implementasi data mining algoritma a priori untuk sistem penjualan. Tujuannya untuk membantu para pembisnis meningkatkan penjualan produk. Adanya kegiatan operasional sehari-hari, data semakin lama akan semakin bertambah banyak. Maka data-data transaksi tersebut hanya menjadi sampah yang tidak berarti. Dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan pula kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Persaingan di dunia bisnis, khususnya dalam industri apotek, menurut para pengembang untuk menentukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan, khusus penjualan obat, dengan memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Salah satu caranya adalah dengan tetap tersedianya berbagai jenis obat di gudang apotek. Untuk mengetahui obat apa saja yang dibeli oleh para konsumen, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis keranjang pasar, yaitu analisis dari kebiasaan membeli konsumen. Pendeteksian mengenai obat yang sering terbeli secara bersamaan disebut association rule. Proses pencarian asosiasi atau hubungan antar item data ini diambil dari suatu basis data relasional. Proses tersebut menggunakan algoritma a priori. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk pola kombinasi item set dengan menggunakan algoritma a priori pada sistem persediaan. Kedua, bagaimana menghasilkan rules dari pola kombinasi item yang interesting dengan association rules. Tujuan penelitian. 1. Membentuk pola kombinasi item set dari data penjualan data obat keluar maksudnya ya, dengan menggunakan algoritma a priori. Kedua, menghasilkan rules dengan association rules dari pola kombinasi item yang intersecting. Penelitian terkait data mining merupakan sebuah proses pengumpulan informasi penting dari sebuah data yang besar. Pengumpulan informasi penting tersebut dilakukan melalui beberapa proses yang meliputi metode statistika, matematikan maupun teknologi artificial intelligence. Secara lebih khusus, definisi data mining yaitu sebuah alat serta aplikasi yang memakai analisis statistik pada data dan menyaring serta menyimpan semua data tersebut. Berikut ini adalah penelitian dari 3 jurnal yang sudah kita rangkum. Yang pertama, algoritma asosiasi dengan algoritma a priori. Yang pertama, algoritma asosiasi dengan algoritma a priori untuk analisa data penjualan. Penulisnya adalah Muhammad Badrul. Dan yang kedua, implementasi data mining algoritma a priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan. Penulisnya itu ada 3. Kan boleh mati laptopnya. Kedua, implementasi data mining algoritma a priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan. Penulis Kennedy Tempobolon, Haga Saragi, dan Bobby Reza. Dan ketiga, implementasi algoritma a priori untuk mencari asosiasi barang yang dijual di e-commerce Ordemas. Penulisnya Muhammad Shodiq Abu Salam. Metodologi penelitian.
Dataset. Bentuk transaksi data penjualan, data obat luar, real terdiri atas atribut nomor slip dan nomor obat. Tahap dalam menganalisa data dengan algoritma a priori pada penjualan data obat keluar dimulai dengan menyeleksi dan membersihkan data-data yang akan dianalisis. Kemudian dicari semua jenis item nama obat yang ada di dalam list transaksi penjualan. Selanjutnya dicari jumlah setiap item yang ada pada semua data transaksi penjualan. Pembentukan pola kombinasi didasarkan pada nilai support minimal. Jika nilai support minimal terpenuhi dan pola kombinasi item yang ada lebih dari pada satu pola kombinasi pola, maka langkah selanjutnya membentuk Ross Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan presentasinya. Ini ada data transaksi penjualan obat. Datanya ini dengan nomor slipnya ini 2012.1.4087. Nah, ini ada nama obatnya. Nah, ini ada jenis-jenis nama obatnya seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini juga sama lanjutannya. Nah, kemudian ada metode yang diusulkan. Nah, metode yang diusulkannya ada metode algoritma a priori digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan frequent item set yang tersembunyi pada database transaksi atau keranjang belanja. Frequent item set tersebut kemudian digunakan untuk membuat aturan asosiasi dengan syarat memenuhi batas minimum support dan confidence. Nah, ini tentukan minimum supportnya ada iterasi 1, hitung item-item dari support transaksi yang muat seluruh item dengan men-scan database untuk item set. Nah, setelah item set didapatkan, dari item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frequent tinggi. Nah, ini yang kedua ada iterasi 2. Untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database-nya untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frequent tinggi dari kandidatnya. Nah, terus yang keempat ada tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set itu sendiri. Yang kelima ada lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Selanjutnya ini ada proses data miningnya sendiri. Nah, ini ada proses data miningnya. Nah, menggunakan background ini asosiasi rulenya. Nah, ini ada. Nah, hasilnya ini hasil dari data tadi. Nah, ini ada performance. Ya, bisa dilihat sendiri di sini dan saya akan menunjukkan nih di recommender-nya. Ini sebelumnya bukan kayak gini. Nah, ini kan tadi prosesnya seperti ini. Kemudian setelah dijalankan akan asosiasi rulernya seperti ini. Nah, gitu deh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Maaf ya lama, soalnya kayak nge-lag gitu. Hmm, nah,
ini dari hasil yang rapid benar kita jalani. Nanti kita lihat ya. Ini dari hasil obat metronidazole. Nah, ini ada hasilnya juga. Ini kita bawa 3 pembanding. Nah, ini perbandingan parameter CCC-nya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Bedanya di yang minimal confidence. Terus ini hasil. Nah, kalau yang pertama tadi, nah ini hasilnya. Nah, kalau yang kedua, ini hasilnya. Nah, terus sekarang kita buka. Nah, ini kita run aja. Nah, ini yang nah, ini hasil yang tadi confidence-nya diganti jadi 1. Hasilnya kayak gini. Nah, ini. Nah, ini kalau yang pembanding 3 itu yang tadi. Nah, ini tuh masih panjang gitu. Nah, kita juga bisa pakai nah, ini akan seperti ini. Sekian, terima kasih. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara singkat tentang gimana kita buatnya di RapidMiner. Nah, kita langsung import data aja, terus langsung ke My Computer, cari datanya, disimpan di mana. Nah, terus udah gitu. Nah, ini data obatnya yang aku buat. Nah, langsung di next saja, terus next lagi. Nah, terus ininya diganti jadi, nah ini pencet jadi ID. Oke, okein aja langsung. Kalau ini tipenya binominal, terus ini juga binominal, terus ini juga binominal. Nah, pokoknya dari awal sini sampai akhir semuanya binominal. Nah, pokoknya sampai akhir sini ini binominal ya. Nah, ini semuanya binominal. Nah, ini. Langsung nanti pencet next saja. Nah, terus kita mau nyimpannya di mana gitu. Kalau aku di data ini langsung kalian bisa pencet finish saja. Nah, karena kita udah buat. Nah, cara masukin sini ya, kalian drag aja. Nih, kayak gini. Nah, gitu. Dataset obat. Saya sama ini kan. Bisa kalian searching aja di sini. Nah, udah ada kan. Langsung di drag juga. Nah, bisa langsung sambungin gini. Nah, gitu. Terus searching lagi cerita asosiasi. Nah, ini bisa kalian drag juga. Itu disambunginnya sini. Nah, gitu. Nih. Saya juga sama aja sih, kayak nyambungin yang mana juga gitu. Karena biar nggak banyak aja. Kita sambungin. Ini bisa diklik 2 kali atau kalian bisa manual kayak gini juga sama aja. Langsung di run. Nah, nanti bakal keluarnya kayak gini. Nah, ini yang satu ini. Nah, item 1 support. Ini saiznya cuma 1 gitu. Dan lain-lain. Nah, terus ini, nah ini juga yang association rules-nya. Nah, ini bakal beda-beda pembandingnya. Ya kan kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Nah, sekarang kita ubah di desain. Kita klik ini ya. Nah, ininya ubah jadi 1. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbandingannya akan berbeda. Nah, ininya bakal jadi 3. Kalau tadi kan 5, sekarang 3. Kalau ini sih overall sama ya. Cuman kalau di association bedanya di ini aja. Kalau ini juga sama. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Jika yang ada ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih.